Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rangga Adi Akbar, MPM 21351074 dari kelas 7A dan mata kuliah basis data dokumen. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 7 mengenai HTTP. Yang pertama adalah pengenalan HTTP. Nah, yang pertama, HTTP singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan protokol untuk melakukan transmisi hypermedia dokumen seperti HTML, JavaScript, CSS, image, audio, video, dan lain-lain. HTTP awalnya didesain untuk komunikasi antara web, browser, dan web server. Namun saat ini sering juga digunakan untuk kebutuhan lain. Kemudian ada client server. Yang pertama, HTTP mengikuti arsitektur client dan server. Client mengirimkan HTTP request untuk meminta atau mengirim informasi ke server, dan server membalasnya dengan HTTP respon dari HTTP request yang diterima. Plain language and human readable. HTTP didesain menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh bahasa manusia, seperti get, post, put, delete, hit, and option. Ada stateless. HTTP merupakan protokol yang stateless. Artinya, tiap HTTP request merupakan request yang independen. Tidak ada keterkaitan atau hubungan dengan HTTP request sebelumnya atau setelahnya. Hal ini dilakukan agar HTTP request tidak harus dilakukan dalam sequence, sehingga klien bisa melakukan HTTP request secara bebas tanpa ada aturan. Kemudian ada session. Jika HTTP merupakan protokol yang stateless, bagaimana dengan session? Misal, klien harus login terlebih dahulu sebelum berinteraksi. Nah, untuk menangani permasalahan seperti ini, HTTP memiliki fitur yang bernama HTTP cookie. Nah, HTTP cookie memaksa klien menyimpan informasi yang diberikan oleh server. Kemudian ada HTTP version. Nah, HTTP version. Yang pertama, spesifikasi HTTP selalu diperbaharui. Yang kedua, saat ini kebanyakan web berjalan di HTTP/one-to-one atau HTTP 2. HTTP 2 mulai hadir sekitar tahun 2015 dan saat ini sudah banyak diadopsi oleh semua web di dunia. Nah, HTTP/one-to-one versus HTTP/2. Saat ini, HTTP/one-to-one merupakan fallback protokol di mana web browser secara default akan melakukan request menggunakan HTTP/2. Jika web server tidak mendukung, maka web browser akan melakukan fallback ke protokol HTTP/one-to-one. Secara garis besar, spesifikasi HTTP/2 sama dengan HTTP/one-to-one. Yang membedakan adalah pada HTTP/2, HTTP request yang dikirim dalam bentuk teks secara otomatis menjadi binary, sehingga lebih cepat dibandingkan HTTP one-to-one. Selain itu, di HTTP/2 menggunakan algoritma kompresi untuk memperkecil request dan mendukung multiplexing, sehingga mengirim beberapa request dalam satu connection yang sama. Dari sisi pembuatan aplikasi, tidak ada perbedaan. Semua ini biasanya sudah diurus secara otomatis oleh web server yang kita gunakan. HTTPS. Secara default, HTTP tidaklah aman. HTTPS merupakan HTTP dengan enkripsi. Perbedaan HTTP dengan HTTPS adalah, pada HTTPS menggunakan SSL atau Secure Socket Layer untuk melakukan enkripsi HTTP request dan HTTP response. Hasilnya, HTTPS jauh lebih aman dibandingkan dengan HTTP biasa. Web yang menggunakan HTTPS akan menggunakan HTTPS://2 pada URL-nya, dan yang hanya menggunakan HTTP tanpa enkripsi akan menggunakan HTTP://2. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesilapan kata, dan sebagainya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.